Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Ibu Nania selaku pembimbing mata kuliah PAE ini. Jadi di sini kami ingin menyampaikan sekaligus presentasi mengenai progres UTS-nya, yaitu mengenai beberapa diagram. Nah, di sini untuk diagramnya sendiri ada 3 kalau tidak salah, yaitu ada use case, ada activity diagram, sama sequence diagram. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan use case. Uh, Use case sendiri yaitu merupakan diagram yang menggambarkan aktor dan juga aktivitas pada sistem. Untuk use case sendiri itu pada kelompok kami terdapat 4 buah aktor, yaitu ada artisan, ada finance, ada operasional, dan juga ada IT expert. Untuk activity-nya sendiri itu ada 9. Yang pertama yaitu ada login. Login di sini merupakan sebuah activity yang paling krusial karena semua aktor di sini memerlukan login untuk melakukan activity lainnya. Lalu ada activity presensi yang hampir semua aktornya juga harus melakukan tersebut. Lalu ada membuat laporan remunerasi yang akan dikerjakan oleh finance. Lalu ada barang. Barang di sini bisa mendaftarkan barang baru dan juga bisa menampilkan stok barang yang sekaligus bisa di-extend menjadi update stok barang. Lalu IT expert sendiri di sini mengurusi mengenai data pegawai, yaitu data di perusahaan sendiri itu tidak bisa diotak-atik oleh pegawai biasa. Jadi seperti pendaftaran atau registrasi dari akun baru itu melalui IT expert, yang dimana nanti informasi tersebut akan dikirim ke IT expert dan IT expert akan membuatkan ID baru seperti itu. Selanjutnya, untuk pendefinisian aktor, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 4 buah aktor. Yang pertama di sini ada artisan. Artisan di sini berfungsi untuk kegiatan produksi, seperti di sini karena kami batik, jadi ya membatik dan juga pewarnaan lainnya. Artisan ini akan melakukan login dan juga absensi. Jadi artisan ini nggak punya akses khusus seperti yang lainnya, seperti kayak finance, IT expert maupun operasional. Jadi mereka hanya berfungsi untuk di aplikasi ini hanya untuk presensi dan juga login saja gitu. Lalu selanjutnya ada finance. Finance sendiri itu merupakan ya salah satu pengguna aplikasi yang bakal mengurusi bagian keuangan gitu. Di sini mereka memiliki fungsi seperti menghitung dari laporan penggajian dari setiap karyawan, yaitu mungkin dia bakal memiliki akses juga untuk menampilkan total kehadiran karyawan dan juga jabatan karyawan, dan mereka juga akan menggunakan data-data tersebut untuk membuat laporan penggajian yang nantinya akan diunggah ke database perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ada IT expert, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. IT expert ini bakalan mengelola dari data pengguna sistem, baik menampilkan, mengubah maupun menambahkan baru seperti itu. Selanjutnya ada operasional. Operasional sendiri berhubungan erat dengan barang, yaitu ada mengelola stok barang, termasuk dengan mendaftarkan barang baru dan juga update stok. Selanjutnya di sini ada update use case, definition use case. Nah, di sini ada beberapa activity, ada 9. Ini sudah saya jelaskan di atas semua. Login ini proses dari setiap pengguna, nggak hampir sih, semua penggunanya melakukan activity tersebut. Lalu presensi ini untuk entry data, untuk menyimpan bukti kehadiran pegawai. Yang ketiga ini ada membuat laporan remunerasi dan juga udah membuat laporan remunerasi di sini dari finance. Lalu ada mendaftarkan barang, menampilkan stok barang, dan update stok barang ini untuk operasional. Lalu menambahkan data pegawai, menampilkan data pegawai, update data pegawai di sini untuk IT expert seperti itu. Lalu untuk use case skenario ini mungkin saya serahkan ke teman saya. Silakan. Baik, untuk use case skenario di sini ada 9 use case skenario. Untuk yang pertama ada use case skenario untuk login. Jadi login ini aktornya yaitu semua user, di mana kondisi akhirnya yaitu user dapat
masuk ke dalam sistem. Yang pertama yaitu pengguna akan membuka aplikasi MyHR, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Nah, nanti pengguna dilanjutkan dengan mengisi ID dan password. Lalu sistem akan memvalidasi inputan dari pengguna. Nah, terus sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, apabila ID dan password yang dimasukkan oleh pengguna itu salah atau inputnya salah, maka sistem akan menampilkan kembali halaman login dan pengguna akan menginputkan kembali username dan password. Selanjutnya yaitu skenario diagram untuk pembuatan laporan remunerasi. Di sini aktor yang terlibat yaitu bagian finance. Dengan kondisi awal yaitu user telah melakukan login ke dalam sistem, lalu kondisi akhirnya yaitu aktor berhasil input laporan remunerasi. Yang pertama yaitu pengguna akan menampilkan sistem akan menampilkan halaman utama dan pengguna akan memilih menu remunerasi. Lalu nanti sistem akan menampilkan halaman remunerasi sendiri dan bagian finance akan memasukkan ID pegawai. Lalu sistem akan mencarikan ID pegawai dan menampilkan akumulasi kehadiran dan jabatan pegawai sebagai tolak ukur dari bagian finance untuk membuat laporan keuangan atau laporan penggajian. Nah, setelah membuat laporan penggajian, nanti bagian finance akan menginputkan laporan pegawai, laporan penggajian pegawai ke dalam sistem, dan sistem akan menyimpan laporan penggajian pegawai. Nah, untuk skenario alternatifnya yaitu menampilkan pesan input tidak valid. Ini dihasilkan dikarenakan input laporan yang diinputkan kepada sistem itu formatnya berbeda dengan yang telah ditetapkan, jadi nanti bakal error. Nah, nanti sistem akan menampilkan kembali halaman remunerasi dan bagian finance akan menginputkan kembali laporan penggajian pegawai yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu untuk selanjutnya yaitu presensi, di mana presensi ini dilakukan oleh semua aktor atau semua pengguna dari sistem. Di sini sistem akan menampilkan halaman utama, lalu nanti pengguna akan memilih menu presensi. Nanti akan dipindahkan halaman pengguna menjadi halaman presensi. Lalu pengguna akan menginputkan kategori atau status kehadiran mereka. Nah, nanti dari sistem akan menyimpan inputan tersebut dan menampilkan informasi bahwa presensi telah berhasil dilakukan. Untuk skenario alternatifnya yaitu sistem akan menampilkan informasi bahwa presensi yang dilakukan gagal gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu pendaftaran data pegawai baru. Di sini dilakukan oleh IT expert. Nah, nanti ini sistem akan menampilkan halaman utama, lalu pegawai IT expert akan memilih menu menambahkan pegawai. Nah, nanti akan ditampilkan halaman formulir untuk pegawai baru. Nah, nanti IT expert akan mengisi data diri dari pegawai tersebut. Nah, nanti akan tergenerate oleh sistem ID dan password untuk pegawai baru tersebut dan semua data yang telah diinputkan akan disimpan ke dalam database dan akan ditampilkan pesan data telah tersimpan. Sedangkan skenario alternatifnya adalah gagal menyimpan data. Ini dikarenakan ID dan password yang digenerate itu sama dengan yang dimiliki oleh pegawai yang sudah ada. Jadi akan digenerate ID dan password baru. Selanjutnya yaitu ada skenario untuk pendaftaran data barang baru. Ini dilakukan oleh operasional, kurang lebih mirip dengan pegawai. Nah, ini nanti pengguna operasional akan memilih menu barang baru dan akan ditampilkan formulir barang baru. Lalu pengguna akan menginputkan informasi terkait barang baru tersebut dan sistem akan menghasilkan ID barang. Lalu menyimpannya ke dalam database perusahaan dan akan ditampilkan pesan bahwa data telah tersimpan. Untuk skenario alternatifnya sendiri yaitu ID barangnya itu redundan. Jadi ada ID barang yang telah terdaftar di database namun tergenerate lagi di sistem. Nah, itu akan
generate ulang oleh sistem sehingga tidak terjadi redundansi data. Selanjutnya yaitu ada menampilkan stok barang. Ini dapat dilakukan oleh pengguna dengan role operasional. Di sini bagian operasional dapat memilih data barang mana yang akan ditampilkan, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard dari data barang, dan operasional akan menginputkan ID barang dan sistem akan mencarikan ID barang sesuai dengan input, lalu ditampilkan pada halaman detail barang. Nah, untuk skenario alternatifnya sendiri yaitu ID yang dimasukkan ke dalam sistem oleh bagian operasional itu tidak ada, jadi bagian operasional akan memasukkan kembali ID barang. Selanjutnya ada memperbarui stok barang. Di sini bagian operasional dapat memilih menu update stok barang. Nah, nanti sistem akan menampilkan halaman formulir stok barang. Nah, nanti pengguna akan menginputkan kembali stok barang yang paling baru, lalu nanti bagian operasional akan sistem akan menyimpan stok barang tersebut ke dalam database, lalu memberikan pesan bahwa input yang dimasukkan telah valid. Untuk skenario alternatifnya yaitu memberikan pesan bahwa input yang dimasukkan itu tidak valid. Misal kan formatnya stok barang itu angka gitu, jadi kalau misalkan dimasukkan huruf nanti akan diulangi gitu proses. Nah, untuk menampilkan data pegawai ini bisa dilakukan oleh seorang pengguna dengan role IT expert. Nah, ini nanti sistem akan menampilkan halaman utama, lalu IT expert akan memilih menu data pegawai, lalu menampilkan data halaman dashboard data pegawai. Nah, nanti IT expert akan menginputkan ID pegawai dan akan dicarikan oleh sistem dan akan ditampilkan halaman detail pegawai. Nah, untuk skenario alternatifnya yaitu ID pegawai yang diinputkan oleh IT expert tidak terdapat pada sistem. Selanjutnya yaitu untuk tabel 3.9 ini untuk memperbarui data pegawai ini dapat dilakukan oleh aktor yaitu dengan role IT expert, di mana IT expert akan memilih menu update data pegawai, lalu sistem akan menampilkan formulir data pegawai dan IT expert dapat menginputkan kembali informasi yang ingin diubah, lalu nanti informasi tersebut akan disimpan ke dalam database oleh sistem. Nah, nanti sistem akan mengirimkan pesan bahwa update telah berhasil dilakukan. Untuk skenario alternatifnya, input yang diberikan tidak valid, kemungkinan karena tidak sesuai dengan format yang telah disepakati. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram sendiri ini ada 9 sama totalnya dengan skenario diagram. Di sini yang pertama ada aktivitas login. Pada activity diagram untuk aktivitas login, di sini sistem akan menampilkan halaman login dan user akan input username dan password, lalu validasi data, lalu ada percabangan di sini. Apabila data yang dimasukkan itu valid, maka akan menampilkan halaman utama. Apabila tidak valid, akan menampilkan pesan untuk input salah. Lalu selanjutnya ada aktivitas presensi. Di sini dimulai dengan sistem menampilkan halaman utama, lalu pengguna memilih menu presensi, lalu sistem akan menampilkan halaman presensi, dan dilanjutkan input kategori presensi atau status kehadiran. Nah, nanti sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkan presensi telah dilakukan. Selanjutnya yaitu aktivitas untuk laporan remunerasi. Di sini sistem akan menampilkan halaman remunerasi pegawai, lalu pihak finance akan memilih menu laporan remunerasi, lalu sistem akan menampilkan halaman remunerasi pegawai, finance menginputkan ID pegawai dan dicarikan oleh sistem ID pegawai yang sesuai dan ditampilkan akumulasi kehadiran dan jabatan pegawai, lalu pihak finance akan menginputkan laporan penggajian pegawai ke dalam sistem.
Selanjutnya yaitu mendaftarkan barang, sama seperti yang di atas, yaitu dimulai dengan sistem menampilkan halaman formulir barang baru. Lalu pengguna akan memilih menu menambahkan barang baru. Lalu sistem akan menampilkan halaman formulir barang baru. Lalu pengguna akan menginputkan informasi terkait dengan barang baru tersebut dan akan di generate ID barang oleh sistem dan disimpan informasi tersebut ke dalam database. Selanjutnya yaitu menampilkan stok barang. Di sini sistem akan menampilkan halaman utama dan pengguna akan memilih menu data barang, lalu akan ditampilkan dashboard data barang. Lalu pengguna di sini yaitu bagian operasional dapat menginputkan ID barang. Apabila ID barang tersebut tersedia, maka akan ditampilkan halaman detail barang. Selanjutnya yaitu update stok barang. Di sini dilakukan oleh bagian operasional juga, di mana bagian operasional dapat memilih menu update stok barang dan akan ditampilkan formulir oleh sistem, di mana nanti formulir tersebut akan dilanjutkan dengan input oleh bagian operasional, lalu disimpan oleh sistem ke dalam database. Selanjutnya yaitu menampilkan data pengguna. Ini dimulai dengan sistem menampilkan halaman utama, lalu IT expert memilih menu data pegawai dan akan dicarikan yaitu sesuai dengan ID-nya. Lalu apabila ID tersebut terdapat pada sistem, maka akan ditampilkan. Apabila tidak ada, maka akan dihidupkan kembali. Selanjutnya yaitu update data pegawai, yaitu IT expert dapat memilih menu edit pegawai dan sistem akan membukakan halaman formulir edit pegawai, lalu IT expert akan mengubah informasi yang terdata pada sistem dan akan disimpan ke dalam database oleh sistem. Selanjutnya yaitu menambahkan data pegawai baru. Di sini IT expert dapat menambahkan data pegawai baru dengan memilih menu untuk menambahkan pegawai baru dan sistem akan menampilkan halaman untuk formulir penambahan pegawai baru. Nah, nanti akan IT expert akan mengisi informasi terkait dan akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya sequence diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk sequence diagram sendiri sama ada 9 sequence. Yang pertama itu adalah aktivitas presensi. Dari aktivitas presensi ini dimulai dari ketika user masuk ke dashboard dan mengklik presensi, maka si dashboard ini akan mengirimkan request ke kontrol presensi dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam show presensi. Lalu user akan menginput data status kehadiran di situ dan akhirnya maka si view presensi ini akan mengirimkan request yaitu presensi action ke kontrol presensi dan akhirnya akan dimintakan data oleh si kontrol. Dan akhirnya ketika data tersebut sudah didapat, yaitu seperti data jenis presensi, jenis kehadiran maupun data ID pegawai, maka data tadi itu akan disimpan ke dalam model kehadiran dalam bentuk store presensi. Dan kemudian dari kontrol akan dikirimkan pesan sukses kepada view presensi. Lalu selanjutnya ada aktivitas login. Aktivitas login sendiri itu dimulai ketika user masuk ke dalam view login, dan di situ ketika kita masuk, maka akan divalidasi oleh kontrol, dan apabila validasinya itu benar, maka dia akan lanjut ke dalam tahap berikutnya, dan apabila dia masuk, dia jadi tidak, maka dia akan mengirimkan pesan autentikasi tidak valid, dan akhirnya mengirimkan pesan autentikasi gagal. Dan jika berhasil tadi, maka dia akan langsung masuk ke view dashboard. Oke, selanjutnya ada aktivitas laporan remunerasi, yaitu dimulai dari divisi finance sendiri, mengklik remunerasi dalam view dashboard, lalu akan diteruskan ke dalam kontrol. Nah, nanti di sini akan dicek role-nya. Apabila role-nya itu sudah memenuhi, maka dia akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam
view remunerasi. Jadi di view remunerasi tadi nanti akan si divisi finance akan menginput formulir pegawai. Nah, dari situ maka dari view remunerasi tadi dikembalikan ke model untuk mengambil data, dan akhirnya ketika si divisi finance tadi mengunggah laporan penggajian, maka dia akan masuk ke dalam store laporan dan akhirnya menyimpan laporan gaji tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ada mendaftarkan barang ya. Mendaftarkan barang ini dari user mengakses menu, lalu dia akan mengakses formulir pengisian barang baru, dan dari formulir tadi, view tadi akan masuk ke dalam kontrol untuk menambahkan item, dan di kontrol sendiri dia nanti akan memilihkan kategori sesuai yang di-input dan juga menggenerate ID dengan ID yang masih kosong tadi. Dan setelah sudah di-assign dan juga di-generate ID-nya, maka data yang sudah lengkap lagi di-store di database dan akhirnya mengembalikan pesan sukses ke user. Selanjutnya ada aktivitas menampilkan stok barang. Sama dimulai dari user mengakses menu barang ya. Terus dari situ akan mengisi ID barang, dan di situ nanti dikontrol akan mengambil ke database, dan di database nanti akan di-apply filter apabila ID tadi itu, jika ID tadi ada, maka dia akan menampilkan stok dan detail barang tadi. Dan apabila ID-nya tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan bahwa gagal gitu. Selanjutnya ada aktivitas update stok barang. Dari usernya sendiri nanti akan sama mengakses menu lalu mengisi proses edit ini. Nah, di situ ketika kita sudah mengisi nanti akan dilanjutkan ke kontrol dengan update, lalu dari kontrol akan dilanjutkan ke database untuk men-store data tadi, dan di database tadi akan dilakukan proses update, lalu ketika berhasil akan direturnkan kembali ke user bahwa notifikasinya telah sukses. Oke, selanjutnya ada aktivitas penambahan data pengguna. Ini dimulai dari ketika user mengakses dan mengisi form pengisian pegawai baru. Dari form pengisian pegawai baru tadi, nanti akan diteruskan ke kontrol setelah formulir tadi diisi. Dari di kontrol tadi akan membuat ID dan password yang baru bagi si pengguna pegawai baru ini. Dan dari data yang lengkap tadi, maka akan di-store ke database dan akhirnya bisa menampilkan pesan sukses kembali ke user. Oke, selanjutnya yaitu ada aktivitas menampilkan data pengguna. Aktivitas menampilkan data pengguna ini dimulai dari user menginputkan ID pegawai, dan dari ID tadi akan diteruskan ke kontrol dan diteruskan ke database untuk mendapatkan filter dari begitu banyak query database pegawai tadi. Dan jika query-nya itu memenuhi atau ID-nya itu ada, maka dia akan meneruskan dengan menampilkan data pengguna ke dalam view menu data pegawai tadi, dan jika tidak, maka dia akan menampilkan pesan notifikasi gagal. Oke, terus yang terakhir ada aktivitas update data pengguna. Itu sama juga dimulai dari user mengakses web tadi dan juga akhirnya dia mengisi formulir edit data pengguna tadi. Ketika formulir tersebut sudah diisi, maka dia akan diteruskan ke kontrol untuk pengupdate, dan dari kontrol akan diteruskan ke database tadi. Ketika sudah di database tadi, maka dia akan mengupdate data pengguna sesuai dengan ID yang telah ditentukan tadi. Dan ketika sudah diupdate, maka si database akan mengirimkan pesan notifikasi kepada pengguna atau user bahwa notifikasinya telah berhasil. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Kami mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.